Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Del Munte dengan NPM 2103090026, kelas 2C sore. Berikut saya akan mempresentasikan materi dari teori-teori pekerjaan sosial dengan judul Praktik Makro, Pembangunan Sosial, dan Pedagogi Sosial. Kontribusi utama. Kontribusi praktik ini menekankan pada pelibatan orang dengan kepentingan yang sama dalam lokalitas khusus atau persoalan sosial, atau individu-individu dengan kebutuhan sosial khusus, sehingga mereka akan bersama-sama berbagi perhatian dan bekerja sama untuk menanggulanginya. Fokus gagasan ini pada pembangunan sosial dan pendidikan. Pembahasan kali ini yaitu pengertian dari praktik makro, pengertian pembangunan sosial dan apa saja tujuannya, pengertian dari pedagogi sosial, dan yang terakhir apa yang dimaksud dengan pekerjaan sosial komunitas. Oke, kita masuk ke praktik makro. Praktik makro merupakan praktik membantu orang untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian dan mengambil tindak guna mengatasinya. Praktik tersebut telah dipengaruhi oleh pembangunan sosial. Kemudian ada pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan bentuk utama pekerjaan sosial di negara-negara miskin akan sumber daya. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemajuan sosial dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sering melibatkan prioritas politik. Pembangunan sosial telah dipengaruhi oleh metode-metode intervensi komunitas. Menurut Paiva, yang sering dikutip mengatakan bahwa pembangunan sosial adalah pengembangan kapasitas orang untuk bekerja secara berkelanjutan untuk kesejahteraan diri dan masyarakatnya. Hal ini menekankan fokus pada peningkatan kapasitas individu dalam konteks pembangunan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, Paiva berpendapat bahwa hal ini tidak meniadakan 4 aspek penting lainnya dari pembangunan sosial, seperti perubahan struktur, integritas sosial ekonomi, pengembangan, dan pembaruan institusi. Selanjutnya ada pedagogi sosial. Apa itu pedagogi sosial? Pedagogi sosial merupakan sebuah praktik dari Eropa yang digunakan secara khusus dalam menghadapi anak-anak di panti asuhan dan tempat penitipan anak. Beberapa negara, praktik ini menekankan pada intervensi komunitas di mana terdapat interaksi antara individual dengan pengembangan diri, kolektif, dan pendidikan. Kemudian pedagogi sosial dikembangkan oleh karya ahli filosofi Jerman dan ditujukan sebagai aspek sosial pendidikan yang secara khusus fokus pada kaum miskin di masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pendidikan dapat menciptakan perubahan besar dalam kehidupan kaum miskin, juga dapat digunakan untuk melawan eksklusif sosial dan mengembangkan identitas sosial, mengarah kepada pertumbuhan pribadi dan sosial melalui pemecahan masalah dan tidak hanya resolusi masalah pribadi. Kemudian ada pekerjaan sosial komunitas. Pekerjaan sosial komunitas merupakan sebuah praktik yang dikembangkan dan banyak dipakai di negara Inggris pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dikala layanan pekerjaan sosial dalam lembaga-lembaga publik umum besar dan diatur sedemikian rupa dengan fokus pada kebutuhan masyarakat kecil. Pekerjaan sosial komunitas berusaha menyatukan pekerjaan sosial dengan sebuah rangkaian praktik layanan sosial, guna menyediakan layanan responsif secara lokal yang memenuhi kebutuhan yang telah teridentifikasi dengan melibatkan masyarakat secara sukarela. Untuk terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan menggunakan gagasan makro pembangunan sosial dan pedagogi sosial. Banyak pekerja sosial akan menggunakan praktik makro dari waktu ke waktu di dalam pekerjaannya. Mengatur kelompok dukungan atau organisasi lokal di mana mereka mengetahui sebagai persoalan sosial yang penting dan berpengaruh dalam pekerjaannya. Pembangunan sosial dan komunitas menyediakan fokus sosial yang luas bagi intervensi pekerjaan sosial untuk membantu orang yang mengalami tekanan lebih banyak dari teori sistem yang lebih fokus pada interpersonal. Pembangunan sosial dan pedagogi sosial telah berkembang di luar literatur konvensional
negara barat dan memberikan wawasan yang diambil dari perspektif teori dan praktik alternatif. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.